Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Christian Munte. Saya Melanta Ambarita. Saya Febrianto Siahaan. Kami dari Universitas Negeri Manado. Dalam hal ini, kami berdiri sebagai tim kontra. Dewan Juri yang terhormat, kewenangan Badan Pengawas Pemilu membuat Bawaslu merupakan institusi yang mempunyai kewenangan lengkap dalam dirinya. Karena selain mempunyai kewenangan untuk melakukan pencegahan, Bawaslu juga mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu. Pada pasal 93 Undang-Undang Pemilu, Bawaslu memiliki tugas salah satunya yaitu mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu dalam hal penetapan hasil pemilu. Hal ini cukup jelas dalam kaitannya dengan penetapan hasil pemilu secara nasional, karena Bawaslu yang mengerti fakta di lapangan serta melihat dan memproses pelanggaran pemilu. Dewan Juri yang terhormat berpijak pada teori kewenangan. Ridwan HR menjelaskan bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi bersifat asli berasal dari undang-undang. Dengan kata lain, organ pemerintah memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dan undang-undang. Pasal 399 ayat 1, junto pasal 403, junto pasal 407 Undang-Undang Pemilu mengatur tentang kewajiban Bawaslu dalam berperkara pelanggaran melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara peserta pemilu. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu mempunyai kewenangan lebih karena memiliki produk berupa putusan, di mana dalam putusannya yang dikeluarkan oleh Bawaslu wajib ditindaklanjuti oleh KPU. Hal ini sesuai dengan tujuan dibentuknya Bawaslu, yaitu memastikan penyelenggaraan pemilu berlangsung secara demokratis atau berjalan sesuai dengan asas pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dewan Juri yang terhormat, kami secara tegas menolak mosi ini, karena sampai saat ini belum ada batasan undang-undang yang mengatur sampai sejauh mana Bawaslu berwenang kapan menangani pelanggaran pemilu dan sampai batas kapan kewenangan itu bisa dilaksanakan. Sedangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum, bukanlah pelanggaran pemilu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara kedua. Dewan Juri yang terhormat, mendukung argumentasi dari pembicara pertama, maka saya menegaskan bahwa hal ini sejalan dengan teori sistem demokrasi yang berlandaskan hukum dan kedaulatan rakyat yang menjadi dasar kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Untuk memberikan kedaulatan bagi rakyat itu sendiri, dalam penyelenggaraan pemilihan umum pada prakteknya terdapat banyak permasalahan yang pada akhirnya mengurangi, merampas, dan meniadakan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemilu. Pemerintahan yang seharusnya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat berubah menjadi pemerintahan yang berasal dari dan untuk kepentingan kelompok tertentu. Hal yang paling mencolok terjadi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, yakni kampanye hitam dan politik uang. Komponen untuk menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemilu selain menjamin penyelenggaraan pemilu yang mandiri dan independen juga tercipta mekanisme check and balance sehingga pemilu yang demokratis bisa terwujud. Dalam proses pengawasan, Bawaslu dapat menerima laporan, melakukan kajian atas laporan dan temuan adanya dugaan pelanggaran, dan meneruskan temuan dan laporan tersebut kepada institusi yang berwenang. Oleh sebab itu, kami berasumsi bahwa Bawaslu masih berwenang menangani pelanggaran pemilu mulai dari tahap awal hingga pasca penetapan hasil pemilu. Apa yang adil dan benar adalah hukumnya hukum. Dalam pelaksanaan kewenangan penyelesaian pelanggaran pemilu, proses rekapitulasi hasil menimbulkan ketidakpastian hukum. Namun kami berpendapat bahwa Bawaslu berwenang dalam menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Karena sampai saat ini belum ada batasan undang-undang yang mengatur sampai sejauh mana Bawaslu berwenang dan sampai batas kapan kewenangan itu bisa dilaksanakan. Bawaslu juga merupakan salah satu pintu utama untuk menangani pelanggaran pemilu, sedangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24C mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Berdasarkan pada kepastian hukum yang menghakikatnya undang-undang itu memiliki kepastian hukum, maka dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 95 tidak memiliki kepastian terkait tidak adanya batasan kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu. Maka kami menegaskan bahwa Bawaslu dalam hal ini masih berwenang menangani pelanggaran hingga pasca penetapan hasil pemilu. Kami juga memberikan gagasan ke depan. Dalam hal ini perlu penetapan ruang lingkup dan batasan kewenangan dalam persoalan yang menyangkut kepastian hasil pemilu. Perlu adanya pembatasan waktu penanganan penyelesaian pelanggaran pemilu yang jelas antara kewenangan Bawaslu dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal ini juga sejalan dengan harus adanya perubahan undang-undang agar penanganan pelanggaran hasil pemilu pasca penetapan hasil pemilu lebih diperjelas dan ditekankan dalam pasal tersendiri.